Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Anime. Masih melanjutkan bagian sebelumnya. Setelah bertemu dengan Goku dan Vegeta, Vegito membohongi mereka berdua. Dia mengatakan bahwa di masa depan akan muncul musuh yang sangat kuat. Hal ini membuat Goku dan Vegeta cemas. Mereka akhirnya setuju untuk latihan bersama Vegito. Setelah masuk ke dalam ruang roh dan waktu, Vegito meminta mereka mengeluarkan bentuk terkuat. Lalu mereka diminta untuk melakukan fusi. Menurut Vegito, itulah satu-satunya cara agar pertarungan menjadi adil dan mereka bisa mendapat kekuatan besar secara singkat. Sebagai jawaban, Goku menatap Vegeta sambil melemparkan senyuman penuh semangat. Goku tahu kalau Vegeta mungkin sudah paham situasinya. Namun terlepas dari itu, Goku tetap memastikan hal tersebut pada Vegeta. Goku berharap Vegeta tidak keberatan jika mereka harus berbagi tubuh dalam sebuah fusi. Ajaibnya, Vegeta kali ini sama sekali tidak merasa kesal. Dia justru membalas senyuman Goku. Vegeta sangat tertarik dengan kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Vegito. Vegeta mengakui bahwa awalnya dia memang enggan untuk bersatu kembali dengan Goku. Namun demi meraih kekuatan yang sangat hebat, Vegeta rela melakukan apa saja. Vegeta hanya memperingatkan agar Goku tidak menghalangi jalannya. Kemudian baik Goku maupun Vegeta langsung bertransformasi ke bentuk Super Saiyan 4. Energi mereka berada dalam kondisi prima. Ledakan aura liar bergerak menghempas ke segala arah. Di alam semesta yang belum pernah terlihat sebelumnya, setiap kali mereka berubah, Vegito menjadi semakin terkejut. Tanpa membuang waktu sedikit pun, meskipun mereka memiliki waktu 1 tahun di sana, Goku dan Vegeta segera mengambil posisi tarian fusi. Mereka langsung memperagakan tarian fusi tersebut. Seketika muncul cahaya yang sangat terang. Cahaya itu membesar tepat di atas Vegito. Untuk pertama kalinya di dua alam semesta berbeda, Super Saiyan 4 Gogeta akhirnya lahir. Dia hadir dengan aura yang sangat agung, serta warna rambut oranye yang memukau. Tingkat kekuatannya sungguh luar biasa. Vegito bahkan tidak bisa menahan senyumannya. Saat melihat betapa tangguhnya mereka sekarang, Vegito memberikan pujian kepada mereka. Kini saatnya bagi mereka untuk adu tanding. Gogeta terlihat melipat kedua tangannya. Dia bersikap cukup angkuh layaknya sosok Vegito. Mendengar Vegito ingin menantangnya bertarung, Gogeta merasa cukup tertarik. Gogeta mengatakan bahwa Vegito seharusnya lebih tahu tentang seberapa hebat kemampuan dirinya. Kapanpun Vegito siap, Gogeta sudah sangat siap menghadapinya. Gogeta pun balik mengajak Vegito untuk segera memulai pertarungan mereka. Setelah keduanya sepakat, mereka seketika menghilang secara bersamaan. Seolah-olah pikiran mereka sudah sangat terhubung. Keduanya langsung saling melepaskan serangan dan memulai serangkaian pertempuran legendaris. Bentrokan demi bentrokan terjadi begitu sengit. Mereka bertarung penuh semangat, hingga seluruh ruang dimensi bergetar hebat. Vegito dan Gogeta bertarung secara seimbang. Bahkan saat Vegito masih dalam bentuk dasarnya, keduanya tersenyum menikmati momen tersebut. Ini adalah pertarungan paling menyenangkan yang pernah mereka rasakan dibanding lawan manapun. Vegito mengakui bahwa kemampuan Gogeta tidak bisa diremehkan. Dia meminta Gogeta untuk terus mempertahankan performanya. Ini akan menjadi tahun latihan yang luar biasa bagi Gogeta. Gogeta sadar bahwa Vegito belum bertarung serius. Jadi Gogeta meminta Vegito untuk menunjukkan sedikit lagi kekuatan aslinya. Di saat itulah Vegito mulai mengerahkan tenaganya. Namun masih dalam wujud dasar dengan rambut coklatnya. Vegito mengingatkan Gogeta agar berhati-hati dengan apa yang dia minta. Sebab jika sampai kelepasan, Vegito khawatir tidak bisa mengendalikan energi raksasanya. Saat ini tubuh Vegito diselimuti aura ungu dengan letupan listrik seperti wujud Super Saiyan 2 serta kobaran api hitam yang misterius. Tampaknya tindakan kejam Vegito saat menghabisi para dewa telah membangkitkan kekuatan gelap baru di dalam dirinya. Tidak mau kalah dari Vegito, Gogeta juga terus meningkatkan hawa bertarungnya. Demi bisa mengimbangi kekuatan Vegito, waktu pun terus berjalan. Setahun penuh pertempuran sengit terjadi tanpa henti. Tentu saja setiap 30 menit, fusi akan terlepas. Lalu Goku dan Vegeta akan menyatu kembali. Hal itu terjadi karena Goku maupun Vegeta sangat ketagihan bertarung melawan Vegito yang sangat kuat. Di saat sedang terpisah, Goku mengajak Vegeta untuk mengulang tarian fusi. Vegeta tampak sudah tidak peduli lagi dengan gerakan tarian itu, karena rasa senangnya sudah mengalahkan gengsinya. Vegeta yakin kali ini mereka bisa menghajar Vegito. Setelah kembali menjadi Gogeta, dia langsung mengerahkan seluruh tenaga untuk melampaui batasan yang belum pernah dicapai.
Seiring berjalannya waktu, di bawah bimbingan dan pelatihan ketat dari Vegito, Super Saiyan 4 Gogeta akhirnya berhasil meraih wujud Ultra Instinct. Hal ini melesatkan kekuatan Gogeta ke tingkatan baru, yang bahkan mulai sanggup menyaingi Ultra Instinct milik Vegito. Gogeta tidak pernah menyangka bahwa dia akhirnya bisa menguasai kekuatan para dewa. Vegito yang saat itu juga menggunakan Ultra Instinct meminta Gogeta untuk bijak menggunakan kekuatan tersebut. Dia menjelaskan bahwa teknik itu adalah ranah para malaikat, bahkan bisa melampaui dewa penghancur yang mereka layani. Vegito mengingatkan jika hari itu tiba, ketika sosok Monaka yang pernah dia ceritakan muncul, Gogeta harus menggunakan Ultra Instinct untuk memusnahkan monster itu sepenuhnya. Apakah Vegito berniat mengadu domba Gogeta dengan para dewa yang sedang memburu Vegito? Gogeta yang polos dan percaya begitu saja merasa sangat siap dan tidak terhentikan sekarang. Gogeta bahkan bertekad untuk bisa mengalahkan Vegito di akhir tahun latihan ini. Vegito memberikan acungan jempol, karena itulah mentalitas bertarung yang dia harapkan. Karena waktu latihan masih cukup panjang, Vegito mengajak Gogeta untuk terus menembus batas kemampuan mereka. Alur cerita kemudian berpindah ke 1 tahun berikutnya, yang menandakan berakhirnya masa latihan mereka. Di dalam ruang hiperbolik, Vegeta, Vegito, dan Goku berjalan keluar dari ruangan itu. Dengan tubuh penuh luka memar dan kelelahan, Goku berjabat tangan dengan Vegito. Goku merasa sangat senang, karena mereka bisa bertambah jauh lebih kuat berkat Vegito. Sementara itu, Vegeta tampak ingin segera pergi untuk mandi. Bagi Goku, ini adalah 1 tahun latihan yang sangat luar biasa. Vegito adalah sosok bertarung yang hebat. Goku berharap Vegito juga mendapatkan peningkatan kekuatan selama berlatih di dalam sana, sebab Vegito juga harus menghadapi ancaman monster di dunianya. Goku berharap mereka yang ada di dimensi ini juga mampu mengalahkan monster tersebut nantinya. Goku tidak bisa membayangkan ada sosok yang sanggup menyusahkan mereka sekarang. Vegito sendiri merasa bangga dan tersenyum melihat Goku. Vegito meminta Goku untuk tidak perlu khawatir. Goku hanya perlu mengingat semua nasihatnya selama latihan. Ketika waktunya tiba nanti, Vegito meminta agar mereka langsung menghabisi Monaka saat dia muncul. Namun secara tiba-tiba, Vegito merasakan hawa keberadaan energi yang sangat kuat dari kejauhan. Vegito merasa energi ini amat sangat asing, namun terasa familiar. Sangat sulit baginya untuk menebak siapa pemilik energi tersebut. Ternyata sosok yang baru saja tiba di planet bumi tidak lain adalah Lord Beerus, sang dewa penghancur, bersama malaikat pengawalnya, Whis. Di dunia Dragon Ball GT ini, penampilan Whis sedikit berbeda. Rambutnya terlihat lebih panjang, dengan tatapan mata yang cenderung sinis. Rupanya mereka berdua sudah berdiri menunggu di luar. Entah apa tujuan sebenarnya Lord Beerus mendatangi tempat itu. Di istana kami, Goku dan Vegeta kini sudah bisa merasakan energi tingkat dewa. Mata mereka terbelalak kaget melihat kedatangan 2 sosok asing yang tampak sangat kuat tersebut. Mereka belum bisa memahami siapa musuh baru ini, karena Goku dan Vegeta di garis waktu GT memang belum mengenal Beerus. Namun Vegeta merasakan sebuah keanehan. Meskipun belum kenal, aura energi Beerus terasa tidak asing baginya. Sementara Goku bisa merasakan bahwa sosok pendatang baru ini menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Goku mendapatkan firasat yang sangat buruk. Di sisi lain, Beerus menatap dingin ke arah ketiga kaum Saiyan tersebut. Dia berdiri bergeming tanpa ekspresi, menunjukkan wajah yang sangat tegas dan serius. Namun yang paling terkejut dan trauma dengan kehadiran mereka adalah Vegito. Vegito berdiri terpaku dengan mata terbuka lebar. Dia berada dalam kondisi panik luar biasa. Dia berpikir bahwa hal ini sangat tidak masuk akal. Vegito heran mengapa Beerus dan Whis dari dimensi ini malah datang ke bumi. Selain itu, Vegito teringat akan ucapan Whis di masa lalu. Jika seorang malaikat lenyap, maka keberadaannya akan terhapus dari seluruh garis waktu. Lantas mengapa Whis di dimensi ini masih tetap ada? Apakah ucapan Whis dulu ternyata keliru? Atau apa yang sebenarnya sedang terjadi di alam semesta ini? Meskipun berada dalam situasi panik, Vegito dengan cepat memanfaatkan energinya untuk memanggil tongkat milik Whis ke tangannya. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu Vegito harus melarikan diri dengan cepat. Sementara itu, Beerus mulai angkat bicara dan bertanya kepada Whis. Melihat ada 3 orang Saiyan di bumi, Beerus merasa bingung. Bukankah seharusnya hanya ada 2 Saiyan murni yang tersisa di planet ini? Beerus mempertanyakan identitas Vegito yang sebenarnya. Vegito tidak memiliki ekor, namun pancaran energinya menurut Beerus tidak ada bedanya dengan milik Goku dan Vegeta.
Berus penasaran apakah Vegito merupakan penduduk asli bumi atau berasal dari planet lain. Whis yang awalnya bersikap tenang menjelaskan kepada Berus bahwa tongkat saktinya tidak selalu memberikan informasi 100% akurat saat memindai seluruh penjuru alam semesta. Namun jika hanya untuk menganalisis satu planet, Whis yakin datanya cukup tepat. Meski begitu, Whis mengakui dari tingkat kekuatan yang dia rasakan, ketiga petarung sains ini sama-sama memiliki kemampuan luar biasa. Namun mendadak, raut wajah Whis yang biasanya tenang dan sopan berubah menjadi sangat serius. Whis menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres sedang terjadi. Whis melihat salah satu dari ketiga sains itu memegang tongkat malaikat yang persis seperti miliknya. Terlebih lagi, Whis melihat Vegito mengenakan cincin waktu, sebuah benda sakral yang hanya boleh dimiliki oleh Kaioshin tinggi alam semesta 10. Whis menegaskan, siapapun sosok Vegito sebenarnya, dia sama sekali tidak boleh berada di alam semesta ini. Mendengar penjelasan Whis, Berus langsung mengalihkan pandangannya ke kedua tangan Vegito. Tangan yang satu memegang tongkat khusus para malaikat, sedangkan tangan lainnya terpasang beberapa cincin waktu. Berus tidak sanggup menahan rasa terkejutnya. Berbagai pikiran buruk mendadak melintas di kepalanya. Semua penglihatan ini seharusnya merupakan hal yang mustahil. Berus sangat penasaran dengan peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebagai penjaga keseimbangan, mereka tidak boleh membiarkan Vegito pergi begitu saja tanpa penjelasan. Keberadaan Vegito bisa menjadi ancaman besar bagi keselamatan alam semesta. Berus menegaskan bahwa dia akan membereskan masalah ini sekarang juga. Padahal tujuan awal Berus datang ke bumi adalah untuk mencari sosok Super Saiyan God yang hadir di dalam mimpinya. Namun temuan raksasa ini justru mengejutkannya terlebih dahulu. Berus berharap Vegito bukanlah sosok yang pernah diramalkan oleh ikan peramal. Tanpa menunda waktu, Berus melesat dengan kecepatan tinggi, menyerang ketiga Saiyan tersebut secara bersamaan. Jika Berus tidak menghentikan mereka saat ini juga, dia merasa seluruh dewa akan berada dalam bahaya besar. Melihat Berus menerjang ke arah mereka, Goku dan Vegeta panik akibat kecepatan bergerak Berus yang teramat tinggi. Namun Vegito meminta mereka untuk tetap tenang. Meskipun di dalam hatinya, Vegito sendiri merasakan tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Vegito sadar situasi saat ini sudah menjadi sangat buruk. Jika tidak segera kabur dari tempat itu, Vegito akan berakhir mengulang sejarah kelam yang pernah dia lakukan di dunianya. Meskipun dalam pandangannya, alam semesta akan lebih baik tanpa dewa dan malaikat, Vegito tidak berniat membunuh Berus lagi di dimensi ini. Ini adalah masalah yang harus dihadapi sendiri oleh Goku dan Vegeta. Dengan cepat, Vegito berbalik ke arah Goku dan Vegeta. Dia meminta mereka berdua untuk maju menghadapi Berus. Lagi-lagi Vegito yang cerdik memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadinya. Vegito berteriak menyuruh mereka mendengarkan instruksinya. Goku dan Vegeta diminta untuk segera melakukan fusi kembali. Vegito berbohong bahwa sosok yang menyerang mereka saat ini adalah Monaka, iblis jahat yang telah menghancurkan garis waktu tempat Vegito berasal. Vegito meminta mereka untuk tidak mempertanyakan apapun. Yang pasti Monaka telah tiba lebih cepat di dunia ini. Vegito meminta agar mereka menerapkan seluruh hasil latihan dan menghentikan Monaka dengan cara apapun. Mendengar hal tersebut, Vegeta dan Goku tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut mereka. Keduanya terpaku sejenak. Mereka baru saja menyelesaikan latihan berat, dan kini sudah harus berhadapan dengan musuh yang sangat kuat. Goku bertanya kepada Vegeta, apakah menurutnya mereka sanggup menandingi lawan tersebut? Vegeta yang hampir hilang kesabaran menegaskan bahwa saat ini mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka mendapat informasi dari Vegito bahwa Monaka baru akan datang beberapa tahun lagi. Namun nyatanya musuh itu sudah ada di depan mata. Saat ini bukanlah waktunya untuk ragu. Sosok yang menyerang mereka harus segera ditumbangkan. Vegeta mengajak Goku untuk segera mengakhiri ancaman ini. Vegito berdiri diam memperhatikan mereka dengan senyuman licik. Saat melihat rencananya berjalan dengan sangat sempurna, Vegito merasa senang karena memang begitulah seharusnya Vegeta bersikap, mengambil alih kendali dan membereskan kekacauan ini untuknya. Tanpa membuang waktu lagi, Goku dan Vegeta kembali memperagakan tarian fusi untuk bersatu menjadi sosok Gogeta. Pancaran cahaya sangat terang membumbung tinggi dari istana kami menuju ke langit. Tekanan energi yang dihasilkan begitu dahsyat, hingga membuat langkah Berus terpaksa terhenti di tengah jalan. Berus sampai harus menutupi wajahnya akibat silauan cahaya tersebut sambil bertanya-tanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh para Saiyan itu. Namun rasa bingung Berus seketika berubah menjadi kemarahan. Dia merasa heran apakah mereka benar-benar menyatu.
ataukah hanya sekadar trik untuk mengecoh pandangannya? Berus bertanya kepada Whis karena merasakan aura energi mereka telah berubah total. Hawa keberadaan mereka bukan lagi seperti makhluk fana, melainkan sudah menyamai tingkatan dewa. Benar saja, Gogeta kini bangkit dengan kekuatan penuh, langsung memasuki wujud ultra insting miliknya. Dia memegang kerah jaketnya dengan gaya khas Gogeta. Sambil melemparkan senyuman penuh percaya diri, Gogeta mengejek Berus dengan sebutan kucing kecil. Gogeta mengatakan bahwa awalnya dia ingin menyimpan kekuatan ini untuk beberapa tahun ke depan. Namun karena Berus terus mendesak, Gogeta mengajak Berus untuk langsung memulai pertarungan detik ini juga. Melihat wujud ultra insting yang dikuasai Gogeta, Berus tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Dia bertanya kepada Whis apakah Whis memikirkan hal yang sama dengannya. Tentu saja Whis berpikiran serupa, karena dia sendiri adalah pengguna teknik ultra insting. Namun sejujurnya mereka berdua hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Berus penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bagaimana mungkin sosok seperti Gogeta bisa menguasai teknik khusus para malaikat? Whis sendiri tidak tahu harus memberikan jawaban apa. Whis hanya menatap kosong ke arah Gogeta. Dia sangat yakin bahwa itu memang benar-benar teknik ultra insting. Namun dia bingung bagaimana cara mereka bisa mendapatkannya. Whis memberi peringatan kepada Berus bahwa ada hal yang sangat tidak beres sedang berlangsung di sini. Whis khawatir permasalahan ini sudah harus melibatkan campur tangan Daishinkan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkan satupun dari ketiga Saiyan ini melarikan diri. Namun hanya beberapa detik setelah mengatakan hal tersebut, Whis mendongak menatap ke arah langit dengan raut wajah kaget. Salah satu dari petarung itu rupanya telah memulai langkah untuk melarikan diri. Whis dengan cepat menyadari situasi tersebut dan langsung berteriak memberitahu Berus. Whis mengabarkan bahwa Vegito saat ini sedang bergerak melesat ke angkasa. Sesuai dugaan, Vegito terbang tinggi ke langit sambil membuka portal antar dimensi menggunakan cincin waktu. Ultra Vegito masuk ke dalam portal dimensi tersebut sambil menatap orang-orang di bawah dengan senyuman yang cukup licik. Vegito telah mendapatkan semua hal yang dia inginkan dari dunia ini, dan kini saatnya bagi dia untuk pergi. Tidak ada satupun baik Whis maupun Berus yang sempat menghentikan atau mengejar langkahnya. Vegito mengucapkan salam perpisahan kepada Berus dan juga Whis. Vegito merasa senang bisa bertemu kembali dengan mereka meskipun hanya sekejap. Kini Vegito menyerahkan seluruh urusan dunia ini kepada Gogeta dan pihak dewa. Vegito berharap agar mereka memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Sementara di bawah sana, tanpa sempat mendengar ucapan Vegito, Gogeta membalas senyuman dan turut mengucapkan selamat tinggal kepada Vegito. Gogeta mengucapkan terima kasih atas seluruh ilmu latihan yang telah diajarkan. Kini Gogeta bertekad untuk menuntaskan pertarungan melawan musuh di hadapannya. Gogeta juga mendoakan agar Vegito mampu menyelesaikan permasalahan di dunianya sendiri. Di sisi lain, Berus yang tidak sempat menutup portal dimensi merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan sangat besar karena membiarkan Vegito lolos. Berus bingung apakah masalah ini perlu dilaporkan kepada Zeno-sama. Mengingat kepribadian Zeno-sama yang sangat tidak terduga, sementara Whis terus berpikir keras. Dengan kemampuan memanipulasi waktu serta kepemilikan tongkat malaikat, Whis makin penasaran tentang siapa sebenarnya sosok Vegito tersebut dan mengapa Vegito menatap dirinya serta Berus dengan pandangan yang terasa begitu akrab. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Setelah Vegito mengacaukan garis waktu Dragon Ball GT untuk pertarungan antara Gogeta melawan Berus sendiri, saat ini memang belum ditayangkan atau mungkin tidak diperlihatkan sama sekali. Karena fokus utama kisah Dragon Ball ini berpusat pada perjalanan Vegito. Lalu, kemanakah tujuan Vegito selanjutnya? Makin penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di channel Cerita Anime.